Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Masih Rahayu selaku moderator dan pemateri pertama, dan teman saya Muhammad Hayat Kois sebagai pemateri kedua, yang akan membawakan materi tentang pembabakan dalam sejarah kesusasteraan Indonesia. Baik, langsung saja kita ke materi pertama. Baik, yang pertama, menjelaskan pembabakan dalam sejarah kesusasteraan Indonesia. Pembabakan sejarah adalah salah satu proses strukturisasi dalam sejarah dengan pembagian atas beberapa babak, zaman atau periode, peristiwa-peristiwa masa lampau yang begitu banyak dibagi-bagi dan dikelompokkan menurut sifat, unit atau bentuk sehingga membentuk satu kesatuan waktu tertentu. Periodisasi atau pembagian babakan sejarah merupakan inti cerita sejarah. Selanjutnya, periodisasi sejarah sastra Indonesia. Yang pertama, Ajib Rosidi pada periode awal 1900 sampai 1933 adalah persoalan adat yang sedang menghadapi akulturasi sehingga menimbulkan berbagai masalah bagi kelangsungan eksistensi masing-masing daerah. Pada periode 1945 sampai 1953 dan selanjutnya, warna pencarian identitas diri sekaligus penilaian kembali terhadap warisan leluhur tampak menonjol. 2. Jakob Sumardejo. Didasarkan pada nama badan penerbitan yang menyiarkan karya para sastrawan seperti penerbitan Balai Pustaka, Majalah Pujangga Baru, Majalah Kisah, dan Majalah Horizon, kecuali angkatan 45 yang menggunakan tahun Revolusi Indonesia. Penulisan sejarah sastra Indonesia dapat dilakukan dengan 2 cara atau metode, yaitu 1. Menerapkan teori estetika resepsi atau estetika tanggapan, dan 2. Menerapkan teori penyusunan rangkaian perkembangan sastra dari periode atau angkatan ke angkatan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu B. Penjelasan singkat tentang angkatan yang terdapat dalam periodisasi dalam sejarah kesusasteraan Indonesia. A. Angkatan Balai Pustaka. Secara teoritis dapat dikatakan banyak masalah yang dapat diungkapkan dari Balai Pustaka selama ini, antara lain visi dan misi, status, program kerja, para tokoh, kebijakan redaksi, pengarang, distribusi, dan juga produksi. B. Angkatan Pujangga Baru. Dalam manifestasi Pujangga Baru dinyatakan bahwa fungsi kesusasteraan itu selain melukiskan atau menggambarkan tinggi rendahnya suatu bangsa, juga mendorong bangsa tersebut ke arah kemajuan. Angkatan 45. Beberapa karya Angkatan 45 ini mencerminkan perjuangan menuntut kemerdekaan. D. Angkatan 50. Berisi kebebasan sastrawan yang lebih luas di atas kebiasaan tradisi yang diletakkan pada tahun 1945. Masa 50 memberikan pernyataan tentang aspirasi, tujuan yang terakhir dicapai nasional lebih lanjut. Periode 50 tidak hanya pengekor atau epigon dari Angkatan 45, melainkan merupakan survival setelah melalui masa-masa kegonjangan. Angkatan 60-an. Banyak karya sastra pada angkatan ini yang sangat beragam dalam aliran sastra, antara lain munculnya karya sastra beraliran surrealistik, arus kesadaran, arketip, absurd, dan lain-lain pada masa angkatan ini di Indonesia. Angkatan 70-an. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra puisi, cerpen maupun novel yang bertemakan sosial politik, khususnya reformasi. Mungkin itulah materi yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi video presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.